Nama saya Pelangi Anissa Putriando. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mekanisme umpan balik. Nah, mekanisme umpan balik ini merupakan salah satu mekanisme tubuh agar tetap dalam keadaan homeostasis. Atau dengan kata lain, respon tubuh atas stimulus yang diterima. Mekanisme umpan balik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mekanisme umpan balik positif, yaitu respon tubuh atas suatu stimulus yang memberikan efek penguatan atau respon tubuh untuk menaikkan stimulus yang diterima. Lalu, mekanisme umpan balik negatif adalah respon tubuh atas suatu stimulus yang memberikan efek perlawanan atau respon tubuh menurunkan stimulus yang diterima. Perkenalkan, nama saya Ariska Novianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme umpan balik negatif. Umpan balik negatif ini di mana rangsangan awal akan memberikan respon pada tubuh. Nah, respon pada tubuh ini akan menghasilkan umpan balik negatif, di mana umpan balik negatif ini akan menurunkan rangsangan atau stimulus, sehingga respon pada tubuh akan berhenti. Nah, di sini juga dipaparkan beberapa contoh mekanisme dari mekanisme umpan balik negatif. Yang pertama itu ada thermoregulation, yang kedua ada blood sugar regulation atau regulasi kadar gula di dalam darah, dan yang ketiga ada osmoregulation. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai thermoregulation atau regulasi suhu tubuh ya. Nah, di sini sudah dipaparkan skema di mana saat suhu tubuh kita normal, kemudian kita berada di lingkungan yang panas, maka suhu tubuh kita akan meningkat, akan naik. Nah, di situ otak akan memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Nah, keringat ini akan menguapkan panas di dalam tubuh kita sehingga suhu tubuh kita akan turun. Saat suhu tubuh kita turun, maka suhu tubuh akan kembali kepada suhu normal. Kemudian, begitupun sebaliknya saat kita ada di lingkungan yang dingin. Saat di lingkungan dingin, suhu tubuh kita akan turun. Maka di situ respon tubuh ialah menggigil. Nah, saat tubuh menggigil, maka pembuluh darah akan mengecil, di mana pembuluh darah ini yaitu untuk mempertahankan panas tubuh dalam tubuh kita, sehingga tubuh akan tetap hangat, kemudian suhu tubuh akan naik, dan suhu tubuh akan kembali menjadi normal kembali. Gitu. Jadi nggak kedinginan, ataupun tidak kedingin ataupun tidak kepanasan. Yang kedua adalah blood sugar regulation atau regulasi kadar gula di dalam darah. Nah, kadar gula di dalam darah ini dimonitoring ya oleh pankreas. Nah, pankreas ini saat kadar gula dalam tubuh kita tinggi, maka pankreas akan menghasilkan insulin. Nah, insulin ini akan merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kemudian glikogen akan dialirkan ke dalam aliran darah sehingga kadar gula di dalam darah akan menurun. Maka dari itu nantinya kadar gula di dalam darah akan normal kembali. Begitupun saat kadar gula di dalam tubuh kita atau di dalam darah kita itu turun atau rendah, maka di situ pankreas akan menghasilkan hormon glukagon. Nah, hormon glukagon ini akan menstimulus atau merangsang merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, glukosa ini nantinya akan dialirkan ke dalam darah sehingga nantinya kadar gula dalam darah akan menjadi normal kembali. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai mekanisme umpan balik positif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah contoh dari umpan balik positif. Yang pertama adalah timbulnya kontraksi saat melahirkan. Kontraksi saat melahirkan atau refleks Ferguson yaitu dengan hormon oksitosin yang menyebabkan rangsangan saraf yang merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan lebih banyak oksitosin untuk meningkatkan kontraksi rahim. Yang kedua itu adalah proses pembekuan darah atau blood clotting. Positive feedback dimulai ketika ada jaringan yang mengalami luka kemudian melepaskan sinyal yang mengaktifkan trombosit dalam darah. Trombosit yang diaktifkan melepaskan bahan kimia untuk mengaktifkan lebih banyak trombosit agar proses pembekuan darah lebih cepat. Yang ketiga adalah proses laktasi. Pada saat laktasi, positive feedback terjadi saat bayi menyusu pada puting. Terdapat respon saraf ke sumsum tulang belakang dan kemudian naik ke hipotalamus untuk memproduksi banyak prolaktin. Yang terakhir ada lonjakan estrogen. Perbanyakan hormon estrogen pada fase folikular
saat menstruasi menyebabkan ovulasi.